Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Nggak, bohong. Ini bukan channel gue, ini channel Free Talks. Jadi hari ini gue yang bakal take over the whole podcast karena kenapa? Muncul dong. Mana sih orangnya? Wait. Edi, Kok di take over nih, di take over nih. Kita dibajak nih, Man nih. di take over Ya apa lah, gue apa handover? bosen ngomongin Take over. yang serius-serius mulu. Gue tuh pengen curhat. Waduh, Oh, sesi curhat nih nih ya. Man, hawa-hawa. Iya, sesi curhat nih kayaknya nih. Kenapa? Balikan. Apa gimana? Gue diem, gue diem, gue diem, gue diem. Lo diam, Man. Lo diam. Matiin kameranya. Gimana? Mau curhat apa? Mau curhat apa? Ya udah kita hari ini dengerin Cindy curhat deh. Monggo sih, monggo. Apa sih kok lu ngakak mulu ngakak? Katanya Eh, mau curhat. ya, gue mau curhat. Tapi bukan curhat itu. Gue pengen curhat tentang Apa? kan gue Percintaan, kan pekerjaan. ya gue tuh ibaratnya tuh anak baru newbie ya, gue tuh newbie Ah, di dunia pekerjaan dan di ranah agensi gitu kan. kan Nah, sebelumnya udah pernah. ya sebelumnya udah pernah, cuma kan kayak masih internship dan by project kan. Oh, sama Mas Oh, Didi ya. betul. Yang waktu itu ngehandle ini ya, ngehandle fitness ya? Bukan, Fitness. trainer. Hmm. Oke. Itu kamu masih magang ternyata toh. Iya, itu masih Jadi anak magang, Man. Waduh. kan ada podcastnya si Oh anak lah. iya. Oh, nanti muncul di sini nih. Apa Tadi kartsnya? muncul ya. Siapa? Man, Jadi kasih Man ya. Kasih Man. si Amang. Pokoknya edisi ini edisi khusus Cindy aja udah. Ya udah, terserah Sin lu. Terus gimana? Bentar. Jadi di edisi ini nih nanti judulnya Cindy Aprilia, Ah, deskripsinya juga. ah. Jadi kalau orang nyari terkait Cindy, podcast ini bakal muncul. Pokoknya Soalnya masalahnya peman yang ngeklik di story namanya Cindy doang yang iya, diklik. pokoknya Kita kagak laku. SEO-nya gue optimisasi buat Cindy deh nih. Ya, jadi kalau orang mau nyari ya kan Mm-mm, tentang Cindy, mm-mm, ya gampang lah dia SEO tuh. mm. Jadi Jomblo lagi tuh. iya, Jomblo lagi. video lo nyanyi di YouTube, jadi ketutup nanti sama ini. Ya ke track. Betul. Oh iya, Iya. Enggak. Kasih linknya juga dong Sin yang lo nyanyi, yang lo cover. Di sini di atas. udah nggak ada. Dah, Oh, dari udah nggak waktu. ada. Oke. Ya terus gimana? Nah, jadi gue tuh mau curhat. Ah, Gue kayak pengen sharing. Lo pernah gak sih ngerasain kayak gue? nggak pernah lah. Apa? Lu ngerasain apaan? Karena lo pernah gak sih kayak pada suatu saat lo tuh sedang bekerja, terus karena banyak due dates lo, Hmm. banyak to-do list lo yang harus lo kerjain, terus lo jadi bingung mana yang harus gue kerjain duluan, mana yang harus gue selesain duluan gitu. Dan jadi Pernah deh. karena lu kebanyakan jadinya lu tidur. Allahu Akbar. Oh iya. Allahu Akbar. Bisa-bisanya tidur di jam kerja Anda. Dan karena lu Tapi khusus nggak pernah sih. ya, dan karena lu tidur, jadinya waktu lu jadi semakin sedikit buat mengerjakan to-do list lo yang banyak itu, jadinya lu pusing, jadinya lu stres. Enggak, berarti lu tipe apaan ya? Iya. Enggak, soalnya kan tipe orang apa yang nunda ke pekerjaan itu sebenarnya nggak cuma malas. Ada orang yang ngerjainnya sengaja terakhir karena suka tantangan. Ada yang dia simply time managementnya jelek, kayak kan time managementnya jelek. Terus ada yang kayak eh dia nggak bisa bedain mana yang prioritas, mana yang bukan. Jadi kerjaannya ada yang terhambat. Nah kalau ini kan anak malah tidur. Nah, Tapi kayaknya gue pernah semuanya deh, Man. Dari mulai time waktu mepet-mepet, terus senang mepet-mepet, terus time management gue berantakan gitu sampai akhirnya gue berubah yang mungkin struktural ini ya gitu loh.
Itu sih gitu. Ya Ma kalau misalnya dibilang ketiduran, gue juga pernah ketiduran sih, iya. saking mumetnya ya kan, Mmm, pala gue angel ini angel, nggak, angel. Wah. berarti lu barusan stating kalau lu orangnya well organized banget nih, Dok? Wih, Gak well organized banget sih, cuman kalau kadang gue orangnya kan tipikal yang lupaan ya. Oh, iya, baru gue mau sindir konten. Iya, iya, gue tipikal orang yang lupaan gitu Heeh. kan. Jadi gue gimana caranya supaya nggak lupaan gitu Ah, loh. ya. Makanya biasanya sebelum gue mulai kayak kerja gitu, gue catetin dulu tuh to-do list gue. Atau kayak misalkan hari ini nih, besok gue ada task apa aja. Itu gue udah list dulu nih, mana yang prioritas gue, Mhm. mana yang bisa gue sempilin gitu kan. Karena memang apa namanya ritme kerja gue mulai sekarang tuh udah mulai padat lagi gitu Oh, loh. ya sih, benar-benar. Nah jadi kalau misalnya gue nggak berbenah masih di yang dulu-dulu juga gitu loh. Nah itu Ritox. gue pasti berantakan banget gitu. Gue pun pernah ngerasain kayak gitu sih Sin gitu loh. Bahkan gue kayak pernah juga waktu ada high pressure banget tuh gue kayak ngerasain gak enak badan tuh terus-terusan. Bahkan di kantor tuh gue kayak gak semangat, gue tidur aja dah gitu. Tapi bukan di kondisi yang sekarang ya, itu mungkin kejadian di 2-3 tahun lalu lah, gue lupa. Gitu. 3 tahun lalu tuh berarti lo umur sekitar 23 ya? 24, 25, 24, 25 deh kayaknya. Oh, lu berapa Bang Aiman ya? Gue 2-3 tahun yang lalu. Baru lulus SMA itu. Oke. Iya. Itu veternya kelamaan. Yang mau gue itu sebenarnya ini loh. Jadi ada kan orang yang polanya itu mereka lebih suka ngerjain deadline. Ya. Makanya lebih challenging dan otaknya lebih cepet bekerjanya gitu. Nah, Ya. itu pengaruhnya lebih banyak baiknya apa lebih banyak buruknya sih buat produktivitas lu dan kesehatan jiwa raga lu gitu. Gimana ya? Gimana ya? Gimana ya? Kalau Gimana gue jawabnya ya? iya. Siapa dulu nih yang jawab nih? Ya lu dulu Gue dapat. dulu ya. Pengaruhnya apa buat produktivitas kerja gitu ya? Bacakan yang mana buruknya apa baiknya? Oh, kalau menurut gue sih dengan lo ngerjain di akhir-akhir, pengalaman gue pasti lebih banyak buruknya. Lebih banyak buruknya kalau lo kerja tim. Oh, kemudaratannya lebih tinggi. Iya, kalau lo kerja tim, iya. Kalau lo kerja tim, menurut gue buruknya lebih banyak karena kan kalau lo kerja tim, misal bikin report kayak kasus si Dika tuh yang kemarin gue cerita, dia ngerjain report yang harusnya di present Sabtu atau bakal dikirim ke klien Sabtu, dia ngirimnya Jumat. Dia baru ngerjain hari Jumat gitu. Tuh Dik, kalau nonton Dik tuh, ingat tuh Dik tuh. Iya. Masih aja begitu loh. Masih aja lo begitu nggak berubah-berubah Dik, Nah, Dik. tapi kalau emang project personal yang cuma lo ngerjain sendiri, ya selama lo nyaman ngerjainnya dengan di akhir-akhir waktu, misal kayak lo ngerjain ujian atau apa online gitu kan, misal, gue rasa sih nggak masalah sih, selama emang apa yang lo kerjain deliver. Ya. Tapi kalau buat tim, nggak deh, jangan deh gitu. Tapi kalau gue pribadi sih, maksudnya ngerjain di akhir-akhir itu mungkin pada saat fase transisi, gue ngerasain ya, dan gue ngeliat Dika juga nih, Dika emang sebagai contoh banget sih emang. itu tuh maksud gue fase transisi antara dari kuliah ke apa namanya ke masuk ke dunia kerja. Itu tuh fase transisi itu pasti ada kayak lu ngerjain kerjaan tuh mepet deadline gitu, itu udah biasa banget. Dan apa namanya, gue akuin gue dulu pun kayak gitu loh. Ntar nih masih panjang waktunya nih, ntar aja deh gitu. Terus sampai akhirnya tuh lu ngerjain mepet deadline tuh akhirnya apa ya, nggak maksimal gitu sih. Kalau gue pribadi ngelihat gitu adalah apalagi pas gue mulai masuk ke agency ya, pertama kali gue masuk ke agency itu 2016 atau 2017 gue lupa. Gokil. Nah itu di situ tuh baru mulai tuh
apa namanya kayak time management segala macam tuh itu yang namanya udah nggak bisa mepet-mepet ngerjainnya karena berasanya apa semakin kesini kalau misalnya ngerjain mepet-mepet itu tuh hasilnya nggak maksimal kedua tuh jadi asal-asalan gitu asal jadi deh Nah, ntar di preview ini ntar di revisi ini benar. gitu loh Nah, itu yang amat sangat gue rasain kalau misalnya gue misalkan deadline katakanlah 7 hari gitu kan itu dari hari misalkan gue lihat load kerjaan gue dulu nih kalau misalnya load kerjaan gue di hari pertama hitungan project itu ya di hari pertama sama kedua masih agak padat ya minimal hari pertama hari kedua tuh gue mulai nyicil riset dulu sampai gue paham kerjaan gue ini terkait apa oke. gitu either itu misalkan kayak gue juga biasa nerima maksudnya 3D design segala macam gitu kan Gokil. jadi gue tuh nyari ide dulu tuh di hari pertama hari kedua gitu di samping kerjaan gue yang utama gue iseng-iseng gue nyari konsep gini hari ketiga hari keempat itu gue udah mulai bisa garap di hari keempat selesai misalnya gitu kan Iya benar. itu sih karena kalau misalkan mepet-mepet tuh gue jadinya sekarang jadi deg-degan sih gitu emang udah beda banget sih dulu sama sekarang sih itu Karena fase kreatifnya orang emang beda-beda kan. Ada yang conceptingnya lama, Yeah. ada yang cepat gitu. Tergantung. Baiknya time management sih. Benar Yeah. ya, time management lo. Gitu. Nah ini kalau time management maksudnya time management ke diri sendiri ya. Benar. Nah kalau misalkan lebih ribet lagi ketika time management itu ada third party, kayak misalkan ke vendor atau misalkan kita dengan klien gitu. Apalagi kita misalkan di tengah-tengah kita kan as agency kita yang bekerja di agency kan pasti posisi tengah-tengah antara klien kita dengan vendor atau dengan siapalah nantinya gitu kan media lah apa influencer segala macam pasti kan kita di tengah-tengah. Nah kalau misalnya kita nggak bisa maintain time management kita, gimana kita maintain time management untuk klien dan third party kita gitu sih. Benar. Tapi ngomong-ngomong nih masalah apa namanya time management terus slot kerja yang padat, pernah nggak sih lu ngerasa tuh sama kerjaan tuh bener-bener stres banget, terus ini sih gue heran dia masih bisa tidur gitu loh di working hour tuh masih bisa tidur tuh gue salut sih gitu loh. Nggak luar biasa emang sih. Itu emang luar biasa banget. Yeah. Gitu. Karena iya karena kayak tidur di jam bukan tidur di jam kerja sih kayak ya udahlah kalau emang lagi agak nyantai sih ya udah lah ya gitu kan cuman di lot yang lagi padat gitu kok bisa tidur gitu sementara gue aja kadang tuh kalau lot lagi padat besok ada deadline tuh misalkan ada deadline yang dadakan ya itu tuh gue tidur aja mikir kepikiran gitu loh. Tapi pernah nggak sih lu ngerasain kayak gitu? Coba Cindy dulu. Apa tadi? Ya lu tuh lagi merasakan apa? Apakah lu merasakan hal yang sama apa yang gue tanyakan atau gimana? Gue tuh tapi bukan berarti pas hari deadline gue tidur ya, enggak. Jadi misalnya gue udah kayak dapat order kayak kerjaan ini, terus gue bisa habis nge-setup to-do list, terus gue kayak aduh banyak banget gitu kan, terus jadi dulu dah gitu. Bisa, sumpah bisa. Gue heran deh sih, gue heran. Tapi maksudnya gini, kalau misalkan emang di kantor lu jamnya nyantai sih, maksudnya di working hour itu orang nggak ada yang nelfonin lu, nggak ada yang nanyain, ayo guru mana nih gitu. Ya mungkin bisa aja gitu, atau mungkin kayak di epitome dulu kan fleksibel ya. Bisa aja gitu. Nggak tahu sih gue ya, cuma ya udah gitu gue tidur dulu soalnya kepala gue bener-bener mau pecah gitu loh bang. Enggak, tapi lu bisa ngelakuin itu karena WFH kan. Nah iyalah, kalau gue WFO gue kalau WFO apa yang lu lakuin dengan load kerjaan yang sebanyak tadi lu bilang? Oh kalau gue tuh environment kerja tuh sebenarnya ngaruh. Mungkin karena kalau WFH gue kerjanya di kamar gitu ya, terus malah selimutan gitu kan ya udah tidur deh. Tapi kalau di kantor gue lebih apa ya? Malah gue lupa istirahat. Wih gila. Workaholic.
Kalau gue Ambil enteng MacBook dong. Jadi gitu workaholic. ngenteng MacBook. Sin, ganti profil picture. Iya. Nggak jadi, udah sampai situ aja dipotong. Udah angel ini angel. Ini gue disuruh jawab nggak? Gue jawab nggak nih? Iya. Udah. Oh, gue jawab ya. Kalau gue Enggak, man. Sesi curhat curhat Cindy, man. Kenapa? Oh, iya kan sesi curhat sini, berarti gue ikut jawab ya. Pertanyaannya tadi, Iya, deh. apakah Ikut curhat boleh lah. Iya, apakah gue pernah kayak ngerasa apa tadi bosan gitu ya? Bukan bosan, maksudnya ketika lu kerjaan lu banyak banget nih, terus kemudian lu time manajemennya tuh udah pusing, lu harus gimana, terus ya pokoknya lu ngerasa kayak, kok ini gue berantakan banget, kok gue bego banget, kayaknya gue nggak bisa ngerjain ini. Terus lu ngerjain tuh kayak apa ya? Ya kesannya tuh lu kayak berantakan gak bisa ngapain lah gitu. Oh, Lu menilai diri lu sendiri seperti itu gitu loh. Oke, I see. Kayaknya pernah deh. Maksudnya perasaan kayak gue kok kayaknya gue nggak bisa ngerjain ini sih. Gue nggak bisa. Gue nggak becus ngerjain apa tuh pasti pernah. Tapi yang gue rasain kayak gitu tuh adalah saat di awal-awal masuk Epitomi justru. Di awal-awal. Oh. Tapi kalau di awal-awal sih, maksudnya masih hal yang wajar ya, kayak adaptasi sih sebenarnya sih. Iya. Kok sekarang merasa begonya? Awal-awal sih kalau sekarang gue lebih kayak yang tadi gue bilang dari beberapa tipe itu gue sekarang lebih condong ke yang ngerjain akhir-akhir. Kayak KPI per minggu. Gue ada KPI sendiri nih. Kayak gue personal KPI-nya apa. Itu gue kejarnya kayak di Kamis. Aduh nih, semoga orang kantor gak ada yang nonton ya. Orang kantor gue. Makanya Keseringan kayak gitu, keseringan. Gue planningnya itu udah dari seminggu sebelumnya. Tapi untuk eksekusinya, gue nggak tahu apa gue yang emang males atau gimana. Tapi keseringan ya itu. Males sih. Iya, gue males ya. Kayaknya males itu. Males itu. Iya, males. Tapi ya gimana? Beban banget lo, Man. Ya gimana nggak males? Ya gimana nggak males? Ya begitu. Gitu, ya gitulah pokoknya. Gitu gimana? Gitu gimana coba, Man? Oh iya, enggak lah, jangan bro. Jangan lah. Udah, itu sih. Iya. Lo kayaknya bulan depan. Gue lebih ke awal-awal. Ini kayak surat rekomendasi dah lu. Aduh. Sin, curhat lagi lah. Ya. Bingung nih. Kayaknya jadi stres malah bahas sendiri. Soalnya tapi enggak sih sebenarnya gini, menurut gua kayak semua yang kerja di agensi itu pasti pernah merasakan inilah titik yang emang stres. Karena gue pribadi pun pernah gitu loh. Kayak iya sekarang zamannya WFA, apalagi WFA ya. Kalau WFA tuh malah makin nggak bisa tidur sih kalau menurut gue. Kalau mungkin kalau di posisi itu, karena ada keterbatasan untuk kayak koordinasi atau apa namanya shipping segala macam kayak gitu kan. Iya benar ya. Gitu. Nah jadi pada saat itu tuh gue tuh sekitar 2018 lah. 2018 gue memegang sebuah project, ngelit sebuah project sebenarnya. Jadi handover dari temen gue. Siapa tuh? Ya sebelumnya enggak yang apa namanya di agensi lalu lah. Oh bukan. Gue kira London Book Fair. Bukan. Itu mah gampang, Man. Itu project yang lumayan gampang, Man. Nah, terus sebelumnya tuh gue megang sebelum nge-handle itu tuh gue megang krisis sebenarnya. Dan itu awalnya doang stres, cuman kayak menyenangkan aja gitu terakhirnya gitu loh. Nah pas gue handover kerjaan itu kerjaan cuman 8 bulan apa 9 bulan gue lupa deh. Lumayan lama ya. Tapi itu rasanya bertahun-tahun, Man. Kagak kelar-kelar, sumpah. Jadi ya mungkin karena apa? Rasanya kayak pas lu bangun pagi. Rasanya kayak Iron Man, kayak menjadi Iron Man. Itu kenapa? Kenapa, Dok? Maksudnya dalam time frame 8-9 bulan lu ngerasa kayak bertahun-tahun apa karena lo
lo tadi bilang kayak mungkin lo ngerasa ngerjainnya tertekan kah atau? Iya, jadi gini, mungkin pada saat itu proyeknya juga yang dipegang kan banyak banget. Hmm. Ada pecahan-pecahan proyeknya itu lumayan banyak gitu. Iya. Dan gue ngelit itu dan memikirkan itu semua, A to Z, Oke. gitu kan. Jadi, eh kayak waktu itu gue bikin video production atau segala macam. Video production aja kan sebenarnya kayak preparation segala macam tuh kan panjang ya. Hmm. Nah, itu lumayan stres. Ditambah lagi di timeline yang sama tuh ada event, kemudian ada digital activation segala macam. Nah, itu ada waktu itu buat games juga, games digital juga. Nah, itu Iya. yang benar-benar buat gue kayak, wah, gue nggak bisa nih gitu. Bahkan sampai gue ngomong ke atasan gue bilang, Mbak, kayaknya gue nggak bisa nih kayak gini terus nih, gue bilang. Sampai gue bilang kayak gitu kok, gitu. Karena benar-benar saking stresnya tuh kan di tahun itu juga gue merit kan, Hmm. gitu. Nah itu gue sampai nggak bisa mikirin kayak gue nggak peduli, maksudnya bukan nggak peduli sih ya, di momen gue engagement pun gue masih tektokan sama klien gitu loh, gue masih tektokan, gue masih Oke. soal kerjaan gitu, bener-bener setelah selesai acara Iya. gue megang handphone gue tektokan gitu loh. Terus sampai akhirnya gue apa namanya merit pas hari H-nya gue acara juga, ya gue pokoknya gue setahun itu harusnya gue prepare untuk acara pernikahan gue. Hmm. Jadi gue kayak ya udah gue menyerahkan itu aja lah gitu, gue menyerahkan itu ke istri gue. Ya udah tolong bantu siapin deh, ini nggak bisa kepegang banget nih karena proyeknya tuh lumayan hektik banget lah. Yes. Bukan lumayan hektik lagi, padat banget. Dan di saat itu juga gue tuh bener-bener kayak stres sampai kayak di titik-titik terakhir tuh gue ngerasa nggak enak badan, ngerasa badan sakit. Itu mungkin udah saking stresnya ya. Jadi udah 3 hari udah enakan badan gue, Hmm. masuk besoknya ngedrop lagi gitu loh. Iya sih. Sampai segitunya gitu loh. Jadi kayak, nah di situ pun gue kayak ngerasa kok kayaknya gue bego banget ya, gue nggak bisa kerja nih kayak ini gitu-gitu loh. Akhirnya gue menilai diri gue sendiri kayak gue bego banget deh, kayak harus banyak yang gue perbaiki deh misalnya gitu. Terus saya udah sampai akhirnya gue apa namanya, gue mikir kayaknya gue untuk menghandle waktu itu digital sih sebenarnya sih. Ada beberapa project juga sih sebenarnya. Kayak gue untuk menghandle ini gue harus belajar lagi deh lebih dalam. Gitu. Iya, iya. Tapi di titik itu lo ngerasa lo perlu belajar lagi dong berarti. Perlu belajar lagi. Hmm. Kayak khususnya digital pada saat itu. Gitu loh. Karena waktu itu gue juga jujur nggak dapet, maksudnya gue bingung harus belajar ke siapa gitu. That's why kayak sekarang ketika gue udah lumayan bisa untuk digital, ketika orang mau belajar digital ke gue kayak ya udah sih nih kita belajar bareng-bareng, kita sharing bareng-bareng gitu loh. Karena di saat itu gue ngerasa kayak ya itu titik terberat gue, tapi juga banyak pelajaran yang gue ambil dan itu titik balik gue sih. Iya. Makanya sebenarnya di titik itu pun gue nggak ngerjain kerjaan tuh yang mepet-mepet deadline hari-hari akhir, nggak sama sekali. Kalau gue ngerjain mepet-mepet deadline di hari-hari akhir, abis gue gitu loh. Iya sih. Nah, makanya nextnya gue bener-bener kayak sangat apa namanya pay attention to detail banget sih. Jadi kayak oh ini nggak bisa nih, ini di jumping nih, ini jangan nih, ini gini nih gitu. Meskipun nggak sedetail-detail banget, cuman gue kayak lebih detail aja sih orangnya gitu. Makanya ketika gue apa namanya, ketika gue kayak load kerjaan lagi banyak tuh pasti gue catetin dulu gitu. Ya, itu sih titik terberat gue sih. Karena lu orangnya lupaan. Iya, karena gue orangnya lupaan basically. Betul. Benar. Terus sekarang udah jadi digital enthusiast ya bang? Ya nggak digital enthusiast sih. Gue tahu arah lu kemana. Arah lu kemana sih? Nggak digital enthusiast sih. Oke. Tapi apa? Sosial media enthusiast. Oh, kalau lu sosial media enthusiast, tapi kalau gue digital marketing enthusiast gue. Oh iya, oke. Ya kalau gue digital marketing dan sosial media enthusiast deh gitu deh. Mengkerucut sekali. Halo kalau nonton, halo. Ya
apa ya? Kalau kalau gue tuh sekarang gue mungkin bukan nggak mau di-define males sih. Gue pun juga berpendapat diri gue males. Tapi di gue yang sekarang, apa yang gue kerjain sekarang tuh, ketika gue menunda-nunda itu bukan berarti ketika gue menunda itu pekerjaan gue nggak ngerjain apa-apa. Tapi gue lebih simply sekarang yang gue rasain, kayaknya ini harusnya prioritas gue, tapi gue sibuk dengan kayak yang lainnya. Misal, Oh, ya sibuk dengan yang lain. Jadi kayak, ini ntar dulu deh, ini ntar dulu. Gue nyoba nyoba ini dulu, nyoba nyari tahu ini dulu, ini dulu, ini dulu, ini dulu, sampai akhirnya makanya tuh dikerjainnya di terakhir gitu. jadi fokus lu bercabang gitu ya. Ya, bisa dibilang fokusnya bercabang, tapi bukan berarti yang satu nggak fokus juga. Ya, ya bener sih bercabang ya. Iya, iya, iya. Fokus gue bercabang. Lebih ke situ Aku sih. juga bercabang. Mm-mm. Karena basically kalau cowok tuh nggak bisa se-multitasking perempuan, man. Kata siapa? Gua sama Zahra lebih ngaco dia Emang nggak multitasking. bisa. Makanya kalau ada prioritas banyak pasti yang satu di-cut. Ya curhat beneran anjing. Rasa dikat, man. Iya. Jadi terlalu banyak prioritas, jadi dia dikat, ya udah, ya Sin. Ya, Sin, paham. Sin, Tapi tapi emang benar loh. iya. Tapi sebenarnya Sin, kalau emang di-cut itu kan lo tahu dong pasti namanya copy paste. Kalau copy paste itu kan di copy terus diulang gitu kan. Control X, Control V gitu ya. Kalau di-cut itu kan ada fase buat ngebalikin lagi paste-nya lagi. Tapi mungkin abis itu dia Iya. ngopi yang lain Kan kali Control ya. X. Oh, Jadi hilang dari clipboard. kalau di MacBook ini man, Komen. Command Ya. X, Command V Iya. gitu. Kalau di Windows Control. Dok, muka lu setengah doang, Dok. Sombong banget tuh pakai MacBook ya. Iya. Siapa? 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 Cindy, man. Oh, Cindy. Cindy. Akbar nggak sih? Anjing banget ya udah. Ya enggak, kalau pakai touchbar mah keren. Gue mau Enggak, minjem enggak. nyobain. Ini kayaknya Nah, pas ini terus kayaknya pas gue share trailer atau apa, kayaknya gue hide deh orangnya biar nggak nonton. Emang siapa sih, man? Masih Emang siapa? masih ya follower saya lah di Instagram. Oh, Iya, followers iya. anda juga. Oh iya betul. Ya enggak, kalau pakai touchbar gue pengen pinjem cobain gitu. Nyoba touch. ya, pengen. Kan kalau warna apa namanya ngedit di Photoshop tuh pet warnanya tuh ada di situ, man, bisa dipilih. Bentar, gue mau nanya Cindy nih. Ini kan karena sesi curhat Cindy. Ya. Lu di sekarang, di fase sekarang ini kan ibaratnya emang lu lagi baru starting juga. Iya. Ya, lu baru starting. Maksudnya it's a normal thing juga kalau lu ngerasa kayak, aduh ini gimana sih? Aduh ini gimana, gue pusing. Tapi dari lu nya sendiri ada iya, apa? Iya, makanya lu bisa tidur lah itu. Nah, tapi maksudnya dari lu nya sendiri, lu kayak apa ya? Mungkin pas lu dapat kerjaan itu, dapat to-do list yang sebanyak itu, lu excited nggak sih ngerjainnya? Jujur gue tuh excited banget ya karena gue menginginkan pekerjaan ini gitu. Jadi ya kan dulu sama Iman mah MOM dong, MOM. Kamu dengerin recording mulu ya. Bang Emir. Ada kemajuan MOM lagi sama caption. Bisa tanda tangan Bang Emir mulu ya. Iya. Ya, tapi kemarin pesan ke Vina ya. Iya, tapi lu mesti akuin juga sih. Maksudnya selain MOM kan gue ke anak magang, ke Cindy, ke Dika kan gue juga melakukan pendekatan secara ini juga, ngajak ngobrol. Kalau nggak mah nggak bakal lu terakhir lu. Benar. Nggak bakal lu terakhir lu. Diem aja, nggak mau ngomong. Dibuat. Tadi balik lagi. Ya, balik lagi. Kalau nggak nih sampai jam berapa nih? Ngantuk saya. Kalau gue dikasih kerjaan tuh gue excited. Karena secara langsung atau secara nggak langsung berarti gue dipercayakan dong buat kerjain itu. Ya kan? Yeah. Gue jadi merasa juga kalau ternyata menurut mereka gue tuh ada kapasitas buat ngerjain kerjaan yang mereka kasih gitu. Yeah.
Mereka believe lah gue bisa. Nah itu gue tau ini harus gue ubah gitu. Pas gue lihat to do listnya rada banyak ya gue pasti kayak bentar dulu deh gue tidur dulu gitu. Tapi deliver Tapi nggak? kerjain. Tetap Tapi deliver. Pernah lu selama lu udah berapa bulan sih di tempat baru ini? ya 2 bulan. Pernah diomelin nggak? enggak. Oh enggak. Gue nggak tahu gue nggak tahu gue nggak bakal diomelin atau gue atau emang merekanya yang sebaik itu. Ngantuk, Pak. Belum sih. Aduh, ngantuk. Ini kita syutingnya soalnya buat kalian yang lagi nonton nih. Kita syutingnya jam 10 malam sekarang. Iya, betul. Iya. Padahal gue masih ada kerjaan. Iya, tadinya kita mau ketemu. Cuma Yudo tadi ada acara dadakan ya. Iya, Yudo tadi mau kopdar. Terusin. Apalagi? Gitu, terus ya kadang gue masih ngerjain juga di waktu-waktu deadline gitu. Dan akhirnya bikin gue jadi burn out. Kayak, aduh gue mana dulu yang kerjain. Jadi gue malah jadi kayak bingung sendiri gitu. Seharusnya gue bisa manage waktu gue lebih baik. Dan gue gak ngerjain semuanya itu pas deadline gitu. Karena gue juga pernah dikirimin artikel sama bos gue. Apa tuh? Efek dari burn out. Oh iya. Dan disindir. Itu udah sindiran sih. Itu kalau dikirim nih, gitu sindiran berarti. Pokoknya gue dikirimin itu lah di email. Terus ya udah gue juga belajar kayak kalau gue pas ngerjain suatu kerjaan bisa selesai 2 jam dan kenapa nggak gue kerja dari kemarin-kemarin ya gitu. Dan sedangkan kalau gue numpuk semuanya pas deadline itu kan bakal kayak bikin pikiran lu juga pasti kan kalau misalkan lagi deadline kayak ya stres sendiri aja gitu. Dan kalau dilakukan berkepanjangan pasti kan bakal nggak baik juga nggak sih? Iya, tapi kita paham loh, udah maksudnya untuk kasus Cindy ini kan maksudnya ada faktor lain juga yang mempengaruhi pikirannya kemana-mana kan. Oh iya. Iya sih betul sih. Jadi ya kita paham lah. Ada momennya, pasti ada momennya. Gue pun pernah ada di momen itu juga gitu. Maksudnya ngilang malah gimana ya? 3 hari apa minggu ya? 3 hari apa seminggu? 2 hari. Oh 2 hari kira seminggu. Itu Dira bangun ya? Iya, Dira bangun. Tapi itu sih maksudnya gue kadang tuh kayak tadi sore gue buka Instagram itu gue ngeliat postingan about lo tahu ini nggak Amazon.com? Jadi Amazon.com ini kalau lo tahu di tahun 94 CEO-nya dia itu kan dari dulu sampai sekarang sama si Jeff Bezos ini. Itu di tahun 94 kantornya itu cuma satu ruangan kayak kamar. Terus di temboknya ada meja satu, komputer lama. Di sampingnya di tembok itu ditempel kayak styrofoam. Terus dipilok sama dia Amazon.com. Dipilok sama dia. Maksudnya itu bagian kayak buat gue itu yang kadang kayak suka mengenyampingkan pekerjaan, mengesampingkan sesuatu itu kadang itu jadi wake up call gue loh, kayak lo harus trust the process, lo harus percaya prosesnya itu. Karena anjing itu si Jeff Bezos itu 94 masih kayak gitu, 96 Amazon resmi keluar, lo sekarang tahu sendiri Amazon udah kayak gimana dengan cloud-nya lah, dengan apa, maksudnya kayak itu sometimes postingan yang kayak gitu tuh kadang kayak bikin oh iya, tapi 5 menit kemudian malas bangkit lagi ya. Jujurnya, gue kalau postingan kayak gitu juga nggak ngaruh sih, man. Iya. Ada sisi ngaruh kayak cuman kayak gaining awareness doang. Oh, gue harus begini ya. Oh, gue harus begini ya gitu. Cuma sebenarnya yang paling efektif pada itu adalah learning by doing sih, maksudnya kayak pengalaman ini nih. Oh, ini nggak bagus. Oh, ini jangan kayak gini nih. Oh, kita develop lagi kayak gini. Lebih kayak gitu sih. Soalnya kalau misalkan kata-kata orang itu nggak tahu ya, kayak di sosial media apalagi ya, beneran atau bohongnya tuh udah tipis banget, man. Jadi kayak masa sih ini orang kayak gini, masa sih kayak gue ngeliat
orang usia segini bisa kaya raya ini kayak masa sih gitu loh. Ya, Kayak just entertain doang sih di sosial media. Jadi kayak oh gitu. Tapi emang kayak misalnya kayak Amazon, kemudian Apple, terus kemudian apa namanya Microsoft, terus kayak Facebook gitu-gitu kan emang berawal dari startup itu kan berawal dari yang kayak kantor-kantor kecil, emang tadinya juga orang biasa-biasa aja gitu kan. Tapi memang pada faktanya itu ada gitu. Cuman gimana implementasi diri adalah balik lagi kayak goals lu apa gitu. Lu mau jadi seperti apa gitu. Itu penting Nah, sih. jadi itu penting. Jadi kayak misalnya gue saat ini, kalau gue saat ini adalah gue mau jadi seorang yang emang profesional nih di PR gitu. Jadi apa yang harus gue kembangkan? Ya dari time management gue, dari developing konten gue, kayak gitu-gitu kan. Gitu loh. Nah, kalau misalkan gue nih, maksudnya gue memberikan saran ke Cindy ya, kayak misalnya lo ada pekerjaan yang di apa namanya lagi lu kerjain nih. Let's say lu punya timeline 3 hari pekerjaan A. Terus pada saat berjalannya si pekerjaan A ini, lu dimasukin lagi nih, cek pekerjaan B. Nah, kalau gue sekarang itu tuh lebih kayak nge-slicingnya gini. Oke, gue punya 8 jam kerja. Gue slicing tuh. 3 jam pertama gue ngerjain A, 3 jam kedua gue ngerjain B, 3 jam terakhir, 3 jam berikutnya gue ngerjain C, gitu loh. Nge-slicing kayak gitu. Ya meskipun sebenarnya gini, meskipun sebenarnya nggak bisa 100% di 3 jam pertama gue ngerjain A, B, C. Misal A, terus kemudian B, kemudian baru C gitu. Nggak 100% efektif. Karena kan pasti misalkan lagi ngerjain yang A, tiba-tiba klien B nelfon. Benar. Ya kan? Nah, tapi di situ gue mesti fokus dulu nih. Oke, gue misalkan kayak lagi ngerjain report atau lagi ngerjain developing konten yang nggak bisa ke pause kayak gitu. Gue bener-bener kayak baca lagi dari awal. Oke, gimana caranya gue melatih diri gue tuh supaya bisa nge-pause dulu nih. Kalau sebelumnya kayak misalnya lu lagi ngisi data nih di Excel, begitu lu ke distract sama apapun hilang dong. Iya. Ya kan, kayak anjir udah nyampe mana nih gitu kan. Nah itu. Terus di situ gue ngelatih, oh caranya gini nih, gue gue buka tab yang ini dulu, terus gue tandain kuning, gue highlight, nyampe sini, terus ini si tab yang ini yang gue lagi develop ini lagi nyampe sini gitu. Nah baru gue buka Windows baru untuk si klien yang B gitu, baru gue share lagi, selesai. Gue close lagi tabnya. Jadi bener-bener kayak memilah gitu. Nah nanti pada saat gue si klien B mintanya apa ini. Oh yaudah selesai. Gue sortir dulu tuh dia kebutuhannya apa di jam itu A B C. Ya udah gue kasih dulu nih data. Kalau misalnya ada pertanyaan apa segala macam, ya balasnya di jeda aja. Kayak misalkan oh yaudah lu fokus dulu aja ngerjain yang A dulu nih gitu. Selesai baru ngerjain yang B. Begitu juga pas di B kan kadang ada klien A nelfon, klien C nelfon gitu kan. Mau hubungin gitu. Ada aja itu jeda-jedanya. Kayak gitu sih. Kalau gue sih mencobanya kayak gitu. Gitu sih. Memang iya sih harus di manage, bukan time doang, tapi kayak gimana lu bisa nyusun mana prioritas. Mungkin prioritas bisa sort by waktu juga. Terus dari deadline ya. Gitu sih. Gitu. Terus gue mau nanya kayak goals kalian masing-masing nih, goals bertiga ya, pasti gue bakal ngasih juga di dalam dunia yang sekarang kita berkecimpung dalam ini, di digital ini. Goals kalian tuh apa sih? Yang paling dekat aja. Gue dalam waktu dekat di dunia digital gue pengen ini, pengen itu gitu. Siapa duluan nih? Gue tuh saya lagi ditanyain kayak gini ya Ella, gue aja lagi ngerjain tiap hari tuh. Enggak kan banyak. Kalau goals gue gini. Goals gue mau bekerja di mana setiap harinya gue nggak terlalu ngerasa struggle dan gue nggak ngerasa, tapi enggak sih. Justru orang kan bagus ya kalau misalkan mereka ngerasa selalu perlu nyari tahu lagi gitu. Jadi lebih ke ini aja sih, maksudnya gue mau
bisa adjust diri gue buat kerja di ranah digital gitu loh. Terus nggak terlalu struggle tiap hari. Ya. Berarti emang lu harus ini. Kalau gue belum ditanya, ntar dulu. belum tanya. Gue pengen ditanya, Man. Oh, Tanya iya. apa, Man? Ya berarti Cindy emang ya wajar sih, Cindy masih dalam proses belajar juga. Kita semua pun dalam proses belajar. Cuma emang Cindy mungkin solusinya adalah larinya jangan ketidur sih. Iya, gue tahu itu bang. Googling. Ya gue, iya sih. Ngapain gue tidur tuh ego gue aja. Jadi gue. Kalau lu goals dalam waktu dekat nih? Pengen kerjaannya nyantai, gajinya gede. Gue juga mau. Iya dong. Itu Terus maksud gue gini, ya itu goal semua orang sih kayaknya sih. Tapi ya gue pengen sih kayak gitu, maksudnya kerjaannya nyantai, fun, gajinya gede gitu. Tapi yang terpenting gini sih, nggak tahu kayak gue pengen banget punya satu company digital atau ini sih, digital atau kreatif sebenarnya. Terus dan gue juga pengen banget ketika gue udah ketika itu udah bisa terwujud, gue tuh membagikan ilmu gue secara gratis gitu. Maksudnya kayak apa yang gue pernah pelajarin, apa yang gue pernah dapetin, mau itu learning by doing atau belajar dari siapapun, itu pengen gue share lagi aja ke orang-orang yang emang mau belajar. Gitu sih. Nah ya udah dok, berarti kita bikin aja bertiga. Apa itu? Iya. Sosok bego. Sekarang gue jawab nggak? Gak usah, udah Man, langsung kesimpulan aja. Oh, gak usah nih. Makasih teman-teman yang udah nonton. Iya udah, makasih semuanya kalau udah nonton ya. Dah, bye-bye. Masa lu nggak mau dengerin ini sih? Nggak mau dengerin goals gue? Apa goals gue dalam waktu dekat adalah gue. Ya Mas, udah mau habis Man, mohon maaf nih. Terus. Gue pengen gue pede dan berani untuk update bio di Instagram gue, digital marketing enthusiast. Itu sih goals gue yang paling dekat. Gitu. Ya udah. Oke, udah selesai. Oke, udah. Gue juga mau. Ya. Jadi kesimpulannya adalah gue pengen ini sih Man. Gue pengen MacBook Man. Pengen MacBook ya udah. Ya, intinya berarti goals kita bertiga adalah kita pakai MacBook yang touch bar. Kita pengen MacBook yang touch bar dan kita bisa update yang tadi di bio. Iya, betul. Tapi sebenarnya gini sih. Ya, sebelumnya pas gue masuk itu awalnya gue dikasih MacBook. Oh, terus? Cuman karena waktu itu ada trouble di MacBooknya, ya udah gue tukar lagi ke Windows. Oke. Udah gitu. Tapi laptop lo yang sekarang udah mirip MacBook kok tampilannya dari jauh. Tampilannya doang Man, jangan menghina lah. Berarti belum. Kesimpulannya apa? Ya udah ngomongin MacBook mulu. Berarti kesimpulannya apa sih? Ngomongin yang lagi PO iPhone aja lah. Waduh. Udah tahu nggak Iwan parah? Iyalah, iPhone baru keluar masa gue nggak beli, harus beli. iPhone 12 Pro mah. Iya. Ayo kita lanjut ke kesimpulan. Ya, lanjut kesimpulan. Cindy, kesimpulannya apa dari curhat Cindy lah yang punya kesimpulan karena kan dia yang take over podcast kita hari ini. Kesimpulannya terutama buat kita yang kerja di agensi gitu, pasti kerjaan tuh nggak bisa kita expect buat kayak gue nggak mau ngerjain ini, kalau gitu lo nggak usah kerja dong. Benar. Ya. Dan kalau lo tulis banyak, lo harus bisa sort by priority, terus lo harus bisa time management, dan lo harus bisa responsible sih. Jujur kalau misalkan lo responsible, berarti lo bakal dengan segenap hati lo mengerjakan kerjaan lo, dan gak cuma dikerjain asal-asalan, tapi nggak asal-asalan. Jangan lupa ganti produk elektronik Anda dengan produk Apple. Wah, harus ya. Nggak mau ah. Gue lebih cinta Samsung.
Kalau lo ada tambahan nggak? Sebelumnya apa dulu coba lihat. Samsung Note dong. Ada tab nih, tab. Tab. Nih, tab. Gokil. Tuh, gokil kan. Kok ini Tuh, jadi ajang pamer ya? oh iya, Gue tuh, juga tab. iya. Tuh. Gue cuma punya Nah, iPhone 4 kan gue. tadinya tuh gue pengen apa namanya pengen konsolnya pakai tab ini. Ya ada stylus pennya juga nih tuh. Gokil kan, guys. Gokil. Dapat gue. Gokil. Ntar judulnya gini ya, Dika pamer tab gitu ya. Iya. Ini Dika pamer tab. Enggak lah, day. salah. Judulnya tuh Cindy ingin menjadi seperti titik. Oh iya. Begitu. Cindy ingin menjadi digital enthusiast. Oke, wih, Iya. gokil. Oke. Aiman sosial media marketing. Iya, Allah. Udah. Tadi apa? Nyampe mana? Udah Cindy tadi Jadi kesimpulan. Oh, udah Udah. kesimpulannya Udah, gini, iya. ya udah. Udah lah, tambahan nggak dong? Ah. Dari saya sih tidak. Jadi gue sih paling tambahannya ya semua masyarakat ahensi ya itu udah pasti merasakan Iya. apa yang kita alami lah Hmm. gitu. Dan para buru-buru ahensi itu udah pasti ngerasain. Ya udahlah, kita nikmatin aja lah. Trust Kerja the di process agensi ya, itu bro. enak. Oh, satu lagi. Apa? Gak ada yang abadi di dunia ini, guys. Iya udah, nggak usah curhat Ya lagi. udah. Ya udah. Oke. Paling sampai situ aja. Ya paling itu sih tambahan dari gue itu doang. Semua pasti merasakan ini dan nikmati aja pekerjaan kalian. Oke. Nikmati. Yang penting gaji ya. Oke, berarti gue tutup ya. Have a nice weekend. Gue tutup dulu ya. Gue tutup dulu, belum. Oh iya, iya. Iya, tutup dulu dong. Jadi thank you banget buat kalian yang masih setia buat nontonin Pre-Talks walaupun penontonnya masih naik turun. Semoga naikin lagi dong. Semoga di part ini karena Cindy take over makin naik kita retentionnya. Mohon maaf nih kalau misalkan Cindy yang take over, Cindy yang closing lah. Oh iya. Gimana sih, Man? Oh iya benar. Iya. Benar. Iya, Berarti Sin. tapi Sin, kan Sin. belum selesai. Oke, Cindy take over lagi closingnya Sin. Di sini. Elah. Lu udah ribet. Ada mobil nih, BTW. Bunyi. Pokoknya makasih yang udah nonton. Sorry kalau misalkan kita masih kurang profesional ya. Yang namanya Pre-Talks, mana ada profesional. Pokoknya jangan Aja gua enggak. jangan apa ya, jangan stuck. Kalau misalkan kalian udah ngerasa bisa melakukan sesuatu, jangan sampai situ doang, karena masih banyak ilmu yang harus digali. Ya. Oke. Kita ada di mana aja, Sin? Apa? Kita ada di mana aja? Kita ada di Spotify. Terus? Kita ada di YouTube. Terus apa lagi? Di mana lagi sih? Kagak pernah baca bio-nya nih. Iya. Nggak pernah baca description-nya nih. Kita ada di Apple Apple Podcast, Google Podcast. Podcast. pakai Google Podcast, Iya. pakai MacBook kan, pakai iTunes kan, pakai Harus. Apple kan, mantap. Oke. Dengerin. Ya. Kita ada di mana lagi? Udah di situ aja. Udah capek. Iya. Jangan lupa subscribe. Subscribe. Jangan lupa subscribe, like, sama share Iya. ke teman-teman. Kalau komen juga Ya. boleh, mau komen. Enggak, ngomong-ngomong kalau share ke teman-teman lu nge-share nggak sih? Di story nge-share nggak sih? Nge-share nggak ke teman-teman sih? Akhir-akhir ini enggak, Bang. Gila, gue problematik banget akhir-akhir ini. Udah. Yaudah. Ayo kita tutup ya. Pokoknya jangan nonton sampai ketemu di Pre-Talks episode berapa? Sekarang edisi berapa? 9. 9. Oke. See you guys on next episode. Dadah. Bye-bye. Thank you. Bye. Thank you.